Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyil mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wat taqwa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bapak Ibu jamaah sekalian yang Allah muliakan, alhamdulillah selalu kita berusaha mensyukuri semua karunia Allah. Mensyukuri adalah kewajiban, karenanya dinilai ibadah. Kalau dinilai ibadah, maka Allah tambahkan kebaikan-kebaikan dunia kita. Allah pula persiapkan kemuliaan akhirat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam selalu tercurahkan kepada baginda junjungan alam, uswah hasanah kita semua dalam berakidah, dalam beribadah, dan dalam bermuamalah. Mudah-mudahan semuanya yang mengikuti tuntunan baginda layak mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih jazakumullah khairah kepada seluruh pengurus Mushola An-Nur Ciputra Ward 1 yang sudah menginisiasi majelis ilmu untuk dilangsungkan meskipun dalam suasana Covid. Namun insya Allah nawaitu kita, ikhtiar kita untuk terus-menerus menggali pesan-pesan Allah, menggali pesan-pesan Rasulullah. Mudah-mudahan semakin banyak kita menggali, semakin banyak kita mendapatkan ilmu-ilmu Allah, maka akan semakin banyak pertolongan Allah, akan semakin besar karunia Allah untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Tema yang akan kita bahas adalah tentang antara sabar dan syukur. Sudah kelihatan slide-nya Mas Ruli? Sudah Ustaz. Alhamdulillah. Kita awali dari sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, antara syukur dan sabar. Rasulullah membanggakan umatnya yang mampu terus bersikap sabar dan bersikap syukur dalam setiap keadaan yang dihadapinya. Ajaban li amril mu'mini, inna amrahu kullahu khair, wa laysa dzalika li ahadin illa lil mu'min. Sungguh menakjubkan, sungguh amat sangat membanggakan orang yang beriman dalam semua urusannya. Urusan keluarganya, urusan pertemanannya, urusan tugas dan kewajibannya di kantornya, urusan dengan tetangganya, dan lain sebagainya. Kenapa menakjubkan? Kenapa dibanggakan oleh baginda? Karena semua urusannya pasti baik. Bagaimana itu terjadi? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, jika mendapatkan kebahagiaan, kenikmatan, ia bersyukur dan itu baik baginya. Dan jika mendapatkan kesusahan, kesulitan, ujian, ia bersabar dan itu pun suatu kebaikan baginya. In asobathu sarra syakar. Kenapa ada dua sifat yang Rasul sebutkan di dalam hadis Imam Muslim, Imam Ahmad, dan Ibnu Hibban? Karena teman-teman, semua kita pasti menghadapi dua keadaan. Kadang keadaan yang kita sukai sehingga kita syukuri, kadang keadaan yang kita tidak inginkan tapi pasti harus kita sabari. Dan pasti keadaan itu tidak mungkin satu. Ada siang, ada malam. Ada keadaan senang, ada keadaan sulit. Ada Covid, ada insya Allah pasca Covid. Atau sebelum Covid. Karenanya semua umat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, jika selalu mampu mensyukuri kenikmatan, mensyukuri kebahagiaan, mensyukuri kelapangan rezeki, itu baik. Dan jika mampu bersabar atas kesulitan, atas ujian, itu juga baik. Jadi Nabi Sulaiman dengan kekayaannya baik. Kenapa? Syukur. Tapi Korun tidak baik dengan kekayaannya karena tidak syukur. Nabi Ayub dengan ujian Allah yang berlangsung 17 tahun baik. Kenapa? Karena dengan kesabaran. Nabi Yusuf dengan kesabarannya menghadapi abang-abangnya, menghadapi keluarganya. Masya Allah. Itulah keadaan kita semua. Insya Allah saat ini kita sedang diuji. Karenanya kesabaranlah yang akan kita buktikan. Dan itu yang dibanggakan nanti di yaumil qiyamah oleh baginda. Dan saat insya Allah kita mendapatkan kenikmatan, kita syukuri.
Dan itu akan dibanggakan, akan dimuliakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, inilah pandangan para ulama. Iman itu ada dua bagian. Bagian pertama adalah sabar, bagian yang lain adalah syukur. Kalau kata sahabat Abdullah bin Mas'ud, nah itulah ibarat dua sayap. Ya. Seseorang mengandalkan syukur tidak lengkap. Mengandalkan sabar tidak lengkap. Seseorang akan lengkap kalau ia punya dua sayap. Sayap yang pertama sabar karena pasti ada ujian, pasti ada kesulitan. Sayap kedua adalah syukur karena insya Allah selalu ada nikmat Allah. Subhanallah, indah sekali ungkapannya. Ya, pesawat terbang itu kalau satu sayap ya berbahaya. Apakah sayap kanan atau sayap kiri? Makanya bola juga ada sayap kanan, sayap kiri ya. Para ulama salaf mengatakan, dan ini sesungguhnya diungkapkan pula nanti oleh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, sabar itu sebagian dari iman. As-sabru nisful iman. Sama dengan an-nikah, ya, siapa yang sudah menikah, ia sudah memenuhi sebagian imannya, tinggal sebagian yang kedua. Nah, iman kalau dibagi antara sabar dan syukur, itulah iman yang hakiki. Iman pertama, sabar kita. Iman kedua adalah syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai Allah Subhanahu wa taala, hadirin wal hadirat rahimakumullah, di dalam surat Asy-Syura ayat 33 Allah menyebutkan, mengabadikan dua sifat mulia yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Inna fi dzalika laayatin likulli sabarin syakurin. Sungguh yang demikian itu terdapat tanda kekuasaan Allah bagi siapa? Hamba-hambanya yang mampu bersabar. Apakah berhenti? Tidak. Dan hamba-hambanya yang banyak bersyukur. Sabar, banyak bersabar. Syakur, banyak bersyukur. Jadi kalau orang banyak bersabar, bagus. Tapi tidak mungkin dia tidak pernah mendapatkan nikmat Allah. Banyak bersyukur, bagus. Tapi tidak mungkin dia tidak pernah menghadapi kesulitan. Nah, hadirin wal hadirat, ada orang yang mampu bersyukur tapi tidak mampu bersabar. Ada yang mampu bersabar tapi belum tentu mampu bersyukur. Untuk itulah pandangan para ulama, para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in mengingatkan pentingnya sabar, pentingnya syukur, sampai Allah gabungkan di surat Asy-Syura ayat 33, inilah tanda kekuasaan Allah. Ada siang, ada malam, ada gunung meletus, ada gunung yang memberikan keindahan, ada laut yang indah kalau kita pandang, kita datang wisata di laut, tapi ada laut yang mungkin mengeluarkan gelombang-gelombang yang dahsyat, yang itu harus kita sabari. Kedua-duanya adalah kemuliaan bagi orang-orang yang beriman. Nah, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, pertanyaannya, kenapa Rasul membanggakan dua sifat, bukan satu saja? Kenapa membanggakan asyukru wassabru? Inilah sunnatullah, kata para ulama. Sunnatullah itu ketetapan Allah. Dalam semua ciptaannya terdapat dua hal atau dua keadaan yang pasti bertolak belakang. Ini pandangan Imam Ibnu Katsir, saya kutip ketika beliau menafsirkan surat Az-Zariyat ayat 49. Wa min kulli syai'in khalaqna zawjaini. Biasanya zaujaini itu dipahami berpasang-pasangan, suami istri. Tidak. Zaujaini ini berpasang-pasangan keadaan, ciptaan Allah. Ya, karenanya ada surga dan neraka, ada baik dan buruk. Itulah zaujaini. Ada pahala dan dosa, ada senang dan susah, ada bahagia dan sedih, ada sehat dan sakit, dan ada sekian banyak dua keadaan yang selalu bergilirkan. Allah pergilirkan. Hadirin, kalau cuma siang saja, bagaimana kita tahu sabarnya orang di waktu malam? Kalau malam saja, bagaimana kita tahu syukurnya orang di waktu siang? Kalau semuanya baik, bagaimana Allah menguji dia sabar atau tidak? Tapi kalau semuanya buruk terus, bagaimana Allah menguji syukurnya dia kepada Allah? Kalau hanya ada surga, bagaimana ya sabarnya orang terhadap neraka? Dan kalau hanya ada neraka, bagaimana syukurnya orang saat ia beribadah, saat ia berinfak sedekah, mensyukuri karunia Allah. Inilah landasannya
Kenapa ada syukur? Kenapa ada sabar? Kenapa tidak syukur saja? Kenapa tidak sabar saja? Karena Allah ciptakan semuanya. Wa min kulli syai'in. Segala sesuatu berpasang-pasangan. Ya. Ini ada online, ada offline. Berpasang-pasangan kan? Ada WFH, ada WFO. Berpasang-pasangan. Ya, begitulah tanda dari sunnatullah. Allah ciptakan semuanya berpasang-pasangan. Ada laki, ada perempuan. Ada sabar, ada syukur. Karenanya ada siang, malam, dan seterusnya. Seterusnya itulah memaknai ayat 49 surat Az-Zariyat. Mengingatkan kita tentang sunnatullah. Bahwa benar, ada siang, ada malam. Ada baik, ada buruk. Ada senang, ada susah. Ada bahagia, ada sedih, ada sehat, dan ada sakit. Insya Allah bukan untuk menyulitkan kita, tapi untuk menguji kita. Dengan dua sifat mulia, syukur dan sifat sabar atas semua kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Karenanya kesabaran adalah sebuah kepastian. Karena ujian itu pasti. Di sini ada teman-teman yang tidak pernah sakit. Apakah di sini ada yang tidak pernah susah, tidak pernah sulit, tidak pernah ada kegalauan, tidak pernah gelisah? Pasti kita pernah mengalami. Sampai di sinilah termasuk duri yang menusuk seseorang. Kita kenapa bersabar? Allah menghapus sebagian dari kesalahan-kesalahan kita. Dengan penyakit Allah hapus sebagian kesalahan. Dengan kesulitan, dengan ujian, dengan sifat ya kesulitan, itu Allah justru akan menghapus sebagian dari dosa-dosa yang kita lakukan. Nah, hadis yang lain dari Imam Muslim rahimahullah, ma min 'abdin tusibuhu musibah. Kalau tidak ada musibah, tidak ada sakit, tidak ada ujian, kita tidak mengatakan inna lillah, kami milik Allah. Coba teman-teman. Pernah nggak orang dapat nikmat innalillah? Sulit. Ini ya akhir bulan gajian. Ada yang mengatakan innalillah. Tidak. Yang sesuai innalillah itu kalau mendapatkan musibah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Namanya istirja'. Dan itu mulia. Sampai dikatakan kalau siapapun mendapatkan musibah, ia ingat Allah. Ya Allah, ini milikmu. Engkau ambil karena itu milikmu. Dan kami akan kembali kepadamu. Tapi kami mohon ya Allah. Bapak Ibu, kita berdoa. Allahumma ajirni fi musibati. Ya Allah, beri ganjaran atas musibahku ini. Dan berilah ganti dengan yang lebih baik. Wakhlufni khairam minha. Apa yang terjadi? Allah beri pahala dalam musibah itu. Dan Allah ganti dengan yang lebih baik. Jadi pahala itu ada pada sehat, ada pada sakit. Ya. Ada pada harta yang melimpah, ada pada harta yang terbatas. Ya, ketika masukkan kartu ATM, ternyata maaf, saldo Anda tidak mencukupi pahala. Kalau dia bersabar. Tapi kalau masukkan kartu ATM, ternyata subhanallah, masih banyak ya dana yang tersimpan, maka bersyukur, berpahala. Jadi pahala itu bukan saat kita mendapatkan nikmat saja, tapi insya Allah saat kita mendapatkan musibah. Maka ada dua tadi. Sabar itu keniscayaan karena Allah menghapus dosa-dosa kita. Tapi sabar itu keniscayaan karena Allah akan memberi pahala ketika kita bersabar dan istirja. Serta Allah ganti dengan yang lebih baik. Saya sangat yakin Bapak Ibu. Setelah COVID-19 ini Allah hadirkan kembali keberkahannya. Kebaikannya. Asal kita bersabar dan nanti kita bersyukur. Begitulah panduan dari dua hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sulit orang mengatakan innalillah kalau sedang senang. Maka dibuatlah dia kadang dapat ujian, dapat kesulitan agar innalillahinya ada. Jangan sampai selama sekian puluh tahun nggak pernah innalillah. Karenanya di masjid ketika kita mendengar innalillah, ya Allah, fulan mendapatkan ujian. Keluarganya maaf meninggal dunia. Kan kita jadi ingat dengan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kenapa ada sabar dan syukur? Karena ujian itu bentuknya bisa nafsu, bisa syahwat. Ya.
Semakin besar gelombang syahwat, semakin besar nafsu kita, dan semakin besar ujian kita. Surga itu, kata Rasul, dikelilingi oleh hal yang tidak disukai. Siang-siang ngaji, nggak enak ya, mendingan makan, duduk-duduk, ngobrol. Sedangkan neraka dikelilingi oleh macam-macam syahwat. Ya, dosa, kemaksiatan, Masya Allah. Kenapa ada dua hal? Sekali lagi, ini sunnatullah. Kan Allah siapkan surga dan neraka. Kalau cuma satu tempat, ya sudah, berarti cukup sabar saja atau syukur saja. Tapi karena dua tempat disiapkan oleh Allah, dua sifat mulia, sabar saat mendapatkan musibah ujian, syukur saat mendapatkan nikmat Allah. Manusia paling mulia para nabi. Dan para nabi, lihat, adakah para nabi yang tidak pernah mendapatkan ujian? Enggak ada. Harusnya bahasa saya ini, logika kita. Nabi itu harusnya dimanjakan, jangan sakit, jangan pernah disakiti. Jangan ada yang benci. Harusnya kan gitu, kan dia kekasih Allah. Kalau kita wallahu alam. Ini nabi, bahkan ada nabi yang disebut dengan ulul azmi, nabi yang paling sabar. Ya, 5 nabi yang paling sabar, Nabi Muhammad SAW, Nabi Ibrahim, kemudian Nabi Musa, ya, Nabi Ismail dan Nabi Nuh alaihi wassalam. Iya. Sampai kita diminta bersabar seperti sabarnya ulul azmi. Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Sabarlah kamu seperti orang-orang yang punya keteguhan hati dari para rasul. Mereka telah bersabar. Kenapa? Karena ada ujian bentuknya nafsu, bentuknya syahwat. Maka disabari saat kita menjalankan menuju surga. Ya, disyukuri saat kita terhindar dari syahwat yang membawa ke dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sabar tertinggi adalah sabarnya para nabi. Ternyata nabi juga pernah sakit, pernah susah, pernah hadirkan keadaan yang tidak mengenakan. Padahal itu nabi. Bagaimana dengan kita manusia biasa? Karenanya kita selalu yakin insya Allah. Sabar adalah sifat mulia. Syukur adalah juga sifat mulia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, hadirin wal hadirat Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Kalau kita bahas tentang sabar, luar biasa. Namun ada satu ayat yang menguatkan keyakinan kita kepada Allah. Bersyukur itu ditambah nikmat. Wa idz ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kata Allah, jika kalian bersyukur, aku tambah. Dan apa yang dimaknai dari ayat ini? Inilah kaidah bersyukur. Yaitu bersyukur adalah kewajiban kita kepada Allah. Karena bahasanya jika kalian bersyukur berarti wajib kalian bersyukur. Dan lawannya mengingkari nikmat Allah. Berarti haram kalian mengingkari nikmat Allah. Maka syukur jadi kewajiban berpahala. Ingkar jadi dosa. Karena mengingkari yang diwajibkan oleh Allah. Kalau sunnah kan tidak ada tidak ada balasan. Kalau sunnah ya maaf tidak ada. Kalau tidak dijalankan kan tidak mengapa. Kalau dijalankan berpahala. Tapi ini wajib kaidahnya. Syukur itu wajib. Yang kedua jaminan. Bayangkan kalau bersyukur Allah tambahkan. Ini jaminan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita yakin selama kita mensyukuri tidak pernah Allah kurangi. Kita berinfak tidak akan Allah kurangi. Allah tambah, Allah tambah, Allah tambah. Dan itulah persyaratan tambahan nikmat. Jadi kalau ingin nikmat kita ditambah. Kalau ingin karunia kita ditambah oleh Allah, persyaratannya adalah la in syakartum. Nah, dalam kaidah nahwu ya, Mas Ruli, la in itu syartiyah. Jika kalian, apabila. Kan biasa. Kalau kita membuat kontrak dengan manusia kan ada di bawah persyaratan. Pertama persyaratannya jika ini kita dengan Allah, persyaratannya kalau hamba-hambaku bersyukur, aku tambah. Subhanallah. Tapi kalau ingkar, azabku amat sangat berat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, pertanyaan yang sering muncul adalah apa yang ditambah? Tadi kan jaminannya kalau bersyukur ditambah. Apa yang ditambah? Saya sangat yakin, teman-teman harus yakin. Yang Allah tambah itu 3.
Pertama adalah jumlah anugerahnya atau kuantitasnya. 10.000 Allah tambah 100.000 kuantitas. Dalam hadis misalnya, siapa yang suka dilapangkan rezekinya, berarti kan nambah rezekinya. Dipanjangkan umurnya, kan berarti nambah umurnya. Hendaklah dia menyambung tali silaturahmi dalam tanda kutip meskipun via online. Ya, ini hadisnya kan belum, waktu itu masih ya offline. Kalau sekarang online ditambah meskipun melalui sarana online. Insya Allah yakin kan nawaitunya silaturahim, nawaitunya talabul ilm, nawaitunya bermajlis yang dibanggakan oleh baginda. Allah tambah kuantitasnya, jangan khawatir. Kan tadi persyaratannya itu. Yang kedua maknanya, hadirin wal hadirat yang Allah muliakan. Apa yang Allah tambah dari ayat 7 surat Ibrahim? Kualitas dan berkahnya. Maaf, harta banyak kalau berkah itu bagus. Harta sedikit kalau berkah juga bagus. Yang tidak bagus, harta banyak tidak berkah, tidak bagus. Apalagi harta dikit enggak berkah, tidak bagus. Enggak pernah infak, enggak pernah sodakoh, enggak pernah bantu. Mikirin diri sendiri, tidak bagus. Allah tidak tambah berkahnya. Kalau yang pertama tidak Allah tambah secara kuantitas karena Allah yang maha bijaksana, kita yakin Allah tambah berkahnya. Ini ada seorang sahabat namanya Hakim. Rasul berpesan, ya Hakim, wahai Hakim, harta itu memang hijau lagi manis. Siapa yang mencarinya untuk kedermawanan, tidak tamak, tidak mengemis, harta akan memberkahinya. Kita mencari tujuannya untuk dermawan. Namun kalau carinya untuk lebih serakah, ya lebih boros, lebih sombong, harta itu tidak akan memberkahi. Seperti orang yang makan tapi tidak pernah kenyang. Tangan di atas lebih baik dari tangan di bawah. Al yadul ulya khairun minal yadis sufla. Inilah hadis dari Rasul. Pesannya kepada sahabatnya namanya Hakim bin Hizam. Beliau diingatkan, silakan cari harta tapi untuk dermawan. Jangan mencari harta untuk keborosan, keserakahan atau kepelitan. Karena dihilangkan oleh Allah keberkahannya. Apa yang ditambah? Keberkahan. Dan yang paling pasti teman-teman, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, yang Allah tambah adalah balasan dan pahalanya. Itu pasti. Pahala itu pasti. Catatan itu pasti. Saya berinfak tiap pagi. Subhanallah. Kalau Allah tidak tambahkan jumlahnya, berkahnya. Kehidupannya jadi tenang, sahabatnya jadi suka, keluarganya jadi harmoni, sakinah, mawaddah, warahmah. Ditambah di yaumil qiyamah, catatan pahala sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi luar biasa. Kalau kita bersyukur, justru Allah tambahkan apakah kuantitasnya, apakah kualitasnya, atau pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai balasan kepada orang yang bersyukur di sisi Allah. Nah, ini contoh ya, karena ini terjadi dalam kehidupan kita. Coba lihat di masa Rasul. Ketika hujan turun di masa Rasul, Nabi bersabda, atas hujan ini ada manusia yang disebut bersyukur, ada yang kufur. Yang bersyukur kalau dia mengatakan haza min fadli rabbi, ya. Hazihi rahmatullah, ini rahmat Allah. Tapi kalau dia mengatakan pantas saja, tadi kan ada ini. Tadi kan mendung. Tidak salah kita katakan mendung, mungkin turun hujan. Tapi berarti dia melupakan Allah. Penting, padahal sangat tipis. Secara ilmiah benar kalau mendung itu hujan, tapi tidak pasti. Yang pasti ini rahmat Allah. Maka orang yang mengatakan ini rahmat Allah itu bersyukur. Tapi yang mengatakan, biasa ini memang musim hujan. Khawatir dia tidak mendapat rahmat Allah. Padahal tipis sekali. Kita dapat nikmat, ini karunia Allah, ini rahmat dari Allah. Jangan mengatakan, iya kan aku hebat. Aku kan hebat. Akhirnya dia lupa dengan yang memberi rizki, memberi karunia. Hujan adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Imam Ibnu Qayyim mengatakan syukur adalah menunjukkan nikmat pada dirinya dengan lisan, pujian, menyadari bahwa Allah lah pemberi nikmat, dengan hati cinta kepada Allah, dengan seluruh anggota tubuhnya, kepatuhan, ketaatan dalam bentuk ibadah harta di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitulah agungnya sifat syukur, begitulah Allah uji manusia dengan syukur.
Begitulah orang yang bersyukur dan orang yang tidak bersyukur. Dan yakinlah jaminan orang yang bersyukur amat sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Pertanyaan berikutnya, Bapak Ibu yang Allah muliakan, kenapa sabar dan syukur atau syukur dan sabar? Saya tidak tahu mana yang duluan. Ini ibarat telur dan ayam, ya kita katakan itu keadaan. Kalau dia memang keadaannya mendapat nikmat, ya syukur yang diperbesar. Tapi kalau sedang ujian, ya sabar yang diperbesar. Jadi mana duluan? Wallahu a'lam, tergantung kitanya. Tapi hebat, sampai ada doa khusus agar kita selalu bersyukur, agar kita selalu bersabar. Dan yang berdoa itu adalah Nabi Sulaiman. Orang yang dikaruniai oleh Allah banyak kenikmatan. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala waliday wa an a'mala salihan tarda wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas salihin. Nabi Sulaiman tersenyum. Anugerahnya semut ngerti bahasa Nabi Sulaiman. Maka ia langsung spontan berdoa. Ya Allah, kuatkan hamba untuk mensyukuri nikmat-Mu. Hebat. Berarti ada doa untuk kita selalu bersyukur. Demikian juga sahabat Mu'ad dipesankan oleh Rasul. Ya Mu'ad, aku wasiatkan. Setelah sholat, jangan lupa engkau berdoa ini. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku untuk berzikir, untuk senantiasa bersyukur dan beribadah yang terbaik di sisi-Mu. Subhanallah. Bapak Ibu, sampai doanya pun dituntun oleh Allah. Yang berdoa Nabi mulia Nabi Sulaiman. Yang berdoa adalah sahabat mulia yang dipesankan oleh baginda Rasulullah. Kenapa ada doa? Berarti ini sifat yang utama. Atau memang sulit bersyukur? Memang ya mudah bersyukur. Banyak orang yang lalai dengan nikmat sehingga dia lupa bersyukur. Banyak juga yang sombong dengan nikmat, lupa dia berinfak. Banyak menjadi pelit. Padahal anugerahnya besar. Berarti dia lupa dengan doa syukur dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian juga dengan sabar. Allah hadirkan doanya, Allah tuntun kita dengan doa. Rabbana afrik alaina sabra wa tawaffana muslimin. Ya Allah, jika engkau berikan ujian kepada hamba, limpahkan kesabaran. Dan jika ujian itu membawa kepada kematian, wafatkan dalam keadaan muslimin. Iya. Banyak saudara kita yang kena COVID, meninggal dunia. Ini doanya. Disabarkan keluarganya. Dan wafatnya tetap dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka doanya, Rabbana afrik alaina sobra. Saat saudara kita atau kita ya mendapatkan ujian dari Allah. Ya Allah, sabarkan. Yang kedua, kalau, kan kita tidak tahu. Kalau ujian ini betul-betul membawa kepada kematian, jadikan kematiannya husnul khatimah. Ini doa tadi yang sudah kita bahas. Bagaimana ketika ia ingat Allah, ketika kembali kepada Allah, justru Allah ya berikan pahala atas musibahnya dan Allah ganti dengan yang lebih baik. Ada doa untuk syukur, ada doa untuk sabar. Syukur tidak mudah, sabar pun sulit. Karenanya dituntun oleh Allah nih, kalau ingin bersyukur, ini doanya. Kalau ingin bersabar, ini doanya. Nanti aku yang karuniakan syukur dan sabar kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, bagaimana mensyukuri nikmat? Satu saja yang paling tinggi. Wa amma binikmati rabbika fahadits. Memperbanyak menyebut nama Allah. Namun yang kedua adalah Allah suka kalau nikmat itu ada bekasnya. Kelihatan. Ada bekas di masjid. Ada bekas di anak-anak yatim. Ada tanda di karunia nikmat yang lain. Jika nikmat tersebut berupa harta, kata para ulama hadis, senang kalau itu untuk berinfak, bersedekah, menolong kebaikan. Kalau berupa ilmu, senang kalau ilmu itu diamalkan sehingga jadi ibadah. Menjadi tersebarlah kebaikan. Orang lain pun mendapatkan banyak kebaikan. Demikian juga bersabar. Bersabar adalah dengan memanfaatkan semua karunia Allah untuk ikhtiar. Nah,
Sekarang ikhtiar kita macam-macam. Alhamdulillah. Tanda kita bersabar. Kalau diem tidak ikhtiar berarti kita tidak sabar. Berarti kita ngeluh. Bahkan kita menyalahkan. Ya Allah, hamba bersabar. Tapi lihat sabarku ya Allah. Hamba ikhtiar, hamba jaga, hamba ya bersedekah, hamba sholat, hamba ibadah. Mudah-mudahan itu yang akan menguatkan kesabaran kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian hadirin wal hadirat yang Allah muliakan, ya, catatan dari beberapa ayat Al-Qur'an, dari hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mengingatkan kita betapa syukur dan sabar merupakan ya dua yang selalu membackup kehidupan kita agar tetap baik. Tanpa sabar tidak sulit untuk kita baik karena yakin pasti ada ujian. Tanpa syukur sulit kita baik di mata Rasul karena banyak nikmat yang Allah karuniakan kepada kita semuanya insya Allah. Mana yang lebih dahuluan tergantung keadaan kita. Sekarang sabar kita lebih besar. Tapi yakin pasti ada syukur kita. Ya banyak itu ya kemarin yang Sriwijaya Mas Ruli itu banyak yang syukur. Karena ya hasil COVID-nya nggak muncul, nggak keluar, akhirnya tidak jadi berangkat, dia malah bersyukur. Banyak ceritanya. Jadi selalu ada hikmah di balik peristiwa. Ada pula ya sahabat saya itu ya Korea internasional, dia ada jadwal mau terbang, ternyata nggak jadi karena tadi belum dapat surat bebas COVID-nya. Ternyata ada hikmahnya. Hikmahnya ia selamat dari ujian Allah. Demikian insya Allah teman-teman Bapak Ibu musola masjid musola An-Nur yang Allah muliakan, jemaah semuanya yang Allah muliakan, apa yang dapat kita perkuat hati kita untuk selalu syukur, untuk selalu sabar. Mudah-mudahan Allah perkenankan, Allah tambahkan nikmat kita di dunia, Allah ganti dengan yang lebih baik, Allah pula balas dengan pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Alafu minkum. Saya kembalikan ke Mas Ruli. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masya Allah Ustaz, jazakallah khair atas ilmu dan nasihatnya. Kita benar-benar sangat rindu akan ilmu dan nasihat seperti ini karena kita tahu mungkin hikmahnya COVID ini kita kan banyak di rumah, kegiatan di masjid agak jarang, ya mungkin hal-hal seperti ini coba kita terus upayakan gitu Ustaz. Dan salah satu nikmat juga Ustaz, biasanya mungkin kita di musola itu berkumpul hanya lingkupnya karyawan-karyawan atau teman-teman di daerah CWJ, tapi kali ini alhamdulillah nih dari luar juga banyak yang bergabung Ustaz. Subhanallah walhamdulillah. Salah satu hikmahnya Ustaz. Mungkin dari para jemaah ada pertanyaan terkait dengan materi atau yang di luar materi juga boleh, insya Allah silahkan. Para jemaah ditulis di chat boleh, kalau mau disampaikan langsung silahkan dibuka aja mic-nya. Sambil menunggu nih Ustaz, ya, saya yang menanya aja nih Ustaz, penasaran juga. Ustaz, seperti yang kita ketahui Ustaz, bahwa di ayat-ayat di dalam Al-Quran banyak mengingat mengenai sabar gitu Ustaz, dengan redaksi yang bermacam-macam. Salah satunya yang saya ingat itu di dalam surat Al-Ma'arij Ustaz. Dikatakan fasbir sobron jamilah Ustaz. Itu artinya sabar yang baik. Pertanyaannya memang ada Ustaz yang sabar yang tidak baik atau seperti apa Ustaz? Mohon petunjuknya. Ya, terima kasih Mas Ruli. Saya menulis di buku saya Tafsir Tazkiyah. Salah satu temanya betul tadi, kesabaran yang baik. Karena ada 3 ayat yang menyebutkan kesabaran yang baik. Tadi surat Al-Ma'arij, kemudian nanti ada surat Yusuf, ya, fasobrun jamil, kesabaran yang baik juga. Juga di surat yang lain juga disebut tentang sabar. Ya. Ketiga ayat itu saya rujuk kepada tafsir Imam Ar-Razi. Beliau pakar bahasa. Kalau ada sabar yang baik, berarti kan lawannya ada sabar yang tidak baik. Padahal kan tadi sabar semuanya baik. Ini tinjauan bahasa. Yaitu wad'u syai' fi makanihi. Manakala ia mampu bersabar sesuai dengan keadaannya. Ya. Yang pertama itu. Jadi kalau orang keadaannya memang sulit, dia bersabar, itu baik. Dan itu sabrun jamil. Ya. Tapi kalau, maaf, dia dituntut sabarnya 2,
Maaf, ujiannya 2, kok sabarnya cuma 1? Itu belum sabar yang baik. Tapi kalau ujiannya 2, sabarnya 2. Ujiannya 5, sabarnya 5. Ujiannya berat, ekstra sabar. Makanya para nabi semuanya sabar yang baik. Semakin tinggi kesabarannya, maaf, ujiannya, semakin tinggi kesabarannya. Nah, seorang ibu karenanya pasti lebih sabar dari seorang ayah. Karena keadaannya memang harus sabar. Saat hamil kalau nggak sabar gimana? Kaum ibu. Nggak jadi hamilnya ya. Kalau jadi pun anaknya jadi ya kasihan. Karena gerutu terus. Ya, ini sakit. Ini nggak bisa apa-apa. Akhirnya anaknya maaf, pengaruh. Jangan-jangan maaf. Na'udzubillah. Karenanya sabar itu sesuai dengan keadaan dan tempatnya. Sabarnya anak SD 6 tahun. Sabarnya SMP 3 tahun. Jadi kalau dia 2 tahun pengen selesai, belum sabar itu. Sabarnya kita bekerja, ya lihat jamnya. Kalau waktunya jam 8 sampai jam 5, ya berarti sabar kita sampai jam 5. Kalau jam 4 udah pulang, belum sabar dia. Belum sabar yang baik. Itu yang pertama. Yang kedua, sabar yang baik itu adalah manakala sabar dengan ikhtiar. Orang sakit, saya mah sabar Ustaz di rumah aja. Itu bukan sabar yang baik. Tapi ya Allah, hamba sakit. Tapi hamba dituntun untuk mencari obat. Dituntun untuk berobat. Mencari orang yang ngerti. Ya, mengikuti ketentuan-ketentuan yang berlaku. Itu sabar dengan ikhtiar. Maka sabar tanpa ikhtiar, sabar yang tidak baik. Karena kita ingat dulu ya, ada ungkapan, kalau ditampar pipi kiri, berikan pipi kanan. Berarti bukan sabar yang baik. Kalau sabar yang baik, ditampar pipi kanan, jangan kasih pipi kiri. Kan udah tahu mau ditampar. Sesuai hadis Rasul, ada hadis Rasul Bukhari. Janganlah seorang yang beriman masuk ke lubang yang sama untuk kedua kalinya. La yaldagul mu'minu fi juhrin marrataini. Kita jalan, udah tahu di situ macet. Saya mah sabar lewat itu aja. Bukan sabar yang baik. Udah tahu di situ macet, cari jalan yang lain. Kecuali tidak tahu ya. Kalau tidak tahu kejebak, ya harus sabar itu. Itu sudah ya tidak mungkin tidak. Tapi kata teman-teman, Pak, di situ loh Pak, sedang ada maaf sesuatu sehingga macet. Bagaimana sabar yang baik? Cari jalan yang lain. Kalau gitu coba saya cari jalan yang lain. Di situ ada lubang. Saya mah sabar, biarin aja saya jatuh juga. Itu salah. Kalau sabar yang baik, di situ ada lubang ya Pak. Kalau gitu saya cari jalan yang tidak ada lubang. Supaya kendaraan saya ya aman. Sudah tahu kilometer berapa itu? Yang dulu banyak di Purwakarta itu. Yang kejadian. Tapi nggak ada hubungan sama makhluk halus ya. Nggak ada. Memang tajam begini ya. Saya pernah lihat. Kilometer 56. Memang tajam. Jadi kalau dia sabar dengan yang baik, ya dia tahu memang keadaan di situ jangan ya meningkatkan kecepatan, tapi lebih berhati-hati karena berkelok jalannya naik turun. Itulah sabar yang baik. Jadi yang kedua, sabar yang baik adalah sabar yang disertai dengan ikhtiar yang maksimal. Demikian makna dari sabrun jamil. Wallahu a'lam. Masya Allah, ada 2 ilmu nih Ustaz yang saya tangkap nih, bahwa tadi pepatah yang ketika ditampar pipi kiri diberikan pipi kanan kurang tepat ya Ustaz ya untuk seorang muslim Ustaz ya. Betul. Kemudian tadi juga berarti pepatah yang bilang sabar itu ada batasnya juga kurang tepat Ustaz ya. Batasnya adalah umur kita gitu Ustaz ya. Betul. Makanya para nabi lihat. Nabi Muhammad SAW itu kalau kita mungkin karena kita orang biasa pasti nggak kuat kesabarannya. Diapain diem aja. Senyum kalau kita, waduh ini apa-apaan ini ya. Tapi begitulah sabar tidak ada batasnya. Namun kata para ulama sabar tidak ada batasnya khususnya dengan keluarga. Kenapa? Keluarga ya sampai kita insya Allah dipertemukan di surga. Jannatu 'adnin yadkhulunah Ar-Ra'd ayat 23. Maka dengan anak nggak boleh ada batasnya. Mama udah habis batas sabarnya nak. Lah gimana mama? Aku anakmu sampai kapanpun. Jadi tetap nggak mungkin. Ya, suami ya sabar karena istri sabar. Saya sabarnya maaf ya. Kalau kamu salah yang ketiga nggak ada sabar. Itu berarti sabarnya dia samakan antara dengan keluarga dengan yang lain. Padahal Nabi Nuh alaihissalam berapa lama dengan istrinya? 950 tahun.
alfasanatin illa khamsina ama. Istrinya itu durhaka, kok mau ya? Tapi konteksnya adalah sabar, itu ujian dari Allah. Maaf, anak kita ujian dari Allah. Istri kita pun, suami kita ujian dari Allah. Ada Nabi Lut, ada Nabi Nuh. Ada Nabi Nabi Adam. Nabi Nuh, Masya Allah. Anaknya, tapi dia tetap jaga anaknya, ngasih kebaikan, tetap. Tidak kemudian, sudah, kamu bukan anakku. Berarti sabarnya tidak ya terpenuhi dengan baik, bukan sabar yang baik. Wallahu a'lam. Baik Ustaz. Dari jemaah mungkin ada pertanyaan satu lagi, masih dibuka, dipersilahkan. Kalau ada yang mau tanya langsung silahkan buka mic-nya, atau kalau mau di chat juga boleh. Iya, silakan Bapak Ibu. Baik, rasanya sudah cukup Ustadz untuk Baik. hari ini. Alhamdulillah, jazakallah khair Ustadz. Mungkin ditutup dengan doa. Sekaligus saya mengingatkan kepada para jemaah, insya Allah pengajian ini kita adakan rutin kembali dengan schedule selanjutnya di tanggal 10 Februari bersama Ustadz Faris BQ. Insya Allah ba'da sholat zuhur juga. Baik, silakan Ustadz, ditutup. Baik, insya Allah Bapak Ibu semuanya kita berdoa agar Allah karuniakan kesyukuran dan kesabaran. Kesyukuran saat Allah anugerahkan nikmat, kesabaran saat Allah ya anugerahkan ujian untuk kita semuanya. Karena kedua-duanya adalah sifat yang mulia bagi kita semuanya, hamba-hamba Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Allahumma ighfir lana ya Allah wa li walidina ya Rahman warhamhuma ya Rahim kama rabbayana shighara. Allahumma ja'alna sabirin waj'alna syakirin. Rabbana auzi'na an nashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa 'ala walidina wa an na'mala salihan tardah wa adkhilna bi rahmatika fi 'ibadika as-salihin. Allahumma a'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni 'ibadatik. Allahumma ajirna fi musibatina wa akhlifna khairan minha ya rabbal alamin. Allahumma shfina anta syafi la shifaa illa shifaa'uka shifaa'an la yughadiru saqama. Rabbana taqabbal minna a'malana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baik Ustaz, sampai berjumpa lagi di lain waktu. Insyaallah, insyaallah. Terima kasih jazakallah khair atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, lanjutkan tugasnya yang Baik, di rumah Ustaz. maupun yang di kantor. Insyaallah diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal Amin ya rabbal alamin. Ya, saya lihat dari Zoom Mas Ruli ya, dari Zoom, dari Meet. Iya, silakan Biasanya Ustaz. itu Zoom terus. Baik Ustaz. Ya, terima kasih banyak. Sama-sama. Langsung ke Ustaz. Pak Swan. Gimana Pak? Ya. Alhamdulillah sehat Pak. Di kantor nih, Ustaz. Iya, sama senior satu nih. Masya Allah. Tadi senior mau ada pertanyaan tapi belum jadi. Nanti next kali Ustaz. Bisa kita insya Allah tuh tanggal 10 ada lagi Februari. Ya Ustaz, makasih Ustaz. Baik. Saya izin live ya Bapak-bapak, Ibu-ibu.
Sampai ketemu lagi di lain Baik, kesempatan. terima kasih. Terima kasih.